rahasianya Pak Adi ya. Ampusia itu keluar masuk ya. Ya. Keluar masuk. Kalau di dalam Pak Adi ditahan sama Pak Adi. Nah itikotnya itu perlu. Secara langsung. Waktu dia di dalam, dia nggak keluar siapa? Udah. Itikotnya dia itu. Maka di dalam kalimat waktu belajar tidak bernapas tapi bukan menahan nafas. Betul nggak? Tidak bernapas tapi bukan menahan nafas. Saya mau foto dulu biar kelihatan agak sedikit keren. Rambut enggak sudah putih. Itu ada makna. Mungkin kalian nggak pernah nanya apa beda tidak bernapas dengan menahan nafas. Itu bisa ditangkap musik. Tidak bernapas tapi bukan menahan nafas. Ya. Nah, maka saya tanya, kalau saya menahan nafas dengan Buya, wah itu jangan dulu, tidak saya ajarkan. Kalau begitu Buya ngajar di mana? Marah dia. Itu saya di sekak Ibu Mary. Siapa sih yang pakai kelambi ireng nanya dengan musik sampai berdebat? Dia nggak tahu ada makna di dalam situ. Ujung-ujungnya tahun 2009 apa diajarkan juga. Tempat diajarkan itu. Ampusia, nahan nafas. Siapa yang pernah ikut 2009? Pernah ikut? Yang disuruh musik, jangan akan kami dulu. Ini, oh Samsul Ma'arif. Angkat kepiah saya. Si itu mudakat mental. Samson, ini. Saya Pak, kepiah saya. Lagi jalan, wah mental. Itu nyender dia di tembok. Nih, siapa yang mau ninju? Kena jamaah ya. Tapi kena ninju mursyid. Kan nggak ada adab, ya nggak? Saya Buya. Ya udah. Pakai semua ilmu kami pakai. Saya bisa pakai ilmu saya, bisa. Karena ilmu saya kebanyakan milih mana. Baca sukma bukan masalah cewek, kata baca denta bukan masalah main silat apa. Belajar mesti malah pukul. Paling banter dibilang ke jemaah saya ini gebuk musik. Nggak ada adab kurang ajar. Tarik, gini apa saya tarik segitu. Wah, mental ke belakang ibu-ibu sampai tertidur di pangkun ibu-ibu. Tertidur nggak sengaja itu Pak Haji, kalau sengaja ya enak lah. Sampai dangkat Pak Thompson, Pak Saiful Arif ini yang saksi. Mental kayak ada balon segede drum, numbur saya itu ngisi strum. Kayak strum badan kita itu, ditumur balon. Wah, numbur. Duduk di pangkuan ibu-ibu. Luar biasa. Nah itu ilmu ampusia itu. Kenapa saya buka? Kita sekarang ini sudah ada ilmunya. Cuman nggak pernah dibuka kuncinya oleh musik. Sebab apa? Musik ini murni. Ini saksinya, murni dia. Nggak mau macam-macam. Ini masalah syariat itu masalah nanti. Urusan Allah, tak kapan itu. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang beritahu. Yang sekarang di dunia ini sebagai hayat masih terkembang dan kita mau nggak ada perbuatan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Nah itu maksud saya kan begitu. Maka waktu musik ke ngejenguk saya itu, ya nggak semua jemaahnya bisa begitu Pak Sarip. Masih juga dan nggak semua jemaah yang bisa begitu. Logika Pak, logika dalam ilmu. Allah. Waktu ditarik, ditahan, Allahnya nggak keluar. Siapa? Sementara Allah itu memang itulah. Satu, dia esa. Qul huwallahu ahad. Nanti bisa dibuka lagi. Siapa yang dikatakan qul huwallahu? Allah itu siapa? Yang dikatakan ahad. Allah itu satu. Dengan Allah itu satu.
Sementara kita sudah belajar ilmu sifat. Nah ini, tapi kita jangan nanya lagi ke belakang. Kalau nanya ke belakang mentah, namanya nggak ada etikot. Kita jangan nanya lagi. Jangan ada apa iya, jangan lagi. Kuncikan di situ. Ini pengalaman Pak Adi. Jadi semua ilmu Al-Hanif itu saya praktek semua. Baru saya tahu. Saya beritahu dengan anak saya, itu Bapak, kalau kami kan belum. Nah ini yang payahnya. Payahnya situ Pak. Banyak yang kata itu, kata Pak Babar itu kan Pak Sarip. Kalau kami apa ya, nah itu masalahnya. Setiap orang bisa melalui. Berarti kita kalau kita mau mencoba, mau belajar, kan bisa. Kalau belum ada jejak, ya mungkin saja kita masih ragu. Orang bisa, dia ngomong dia bisa. Kenapa enggak kita coba? Jangan kena itu, kena Bapak. Kalau kita ngatakan kena Bapak, berarti kita nggak ada kehendak, nggak ada kemauan. Sementara kita ada kodrat, kodirun yang punya dia. Itulah sebabnya ada kodrat, ada kodirun. Dua kan, tapi satu. Itu. Jadi ilmu Al-Hanif itu sebenarnya kitanya sendiri yang masih lebah untuk mempraktekkan dalam kehidupan. Dalam praktek dalam ilmu rata-rata sudah putus. Tapi dalam kehidupan, dalam praktek yang sebenar-benarnya hidup, kita selalu dirasuki oleh ilmu Pak. Ilmu yang rasuki kita. Sehingga keyakinan kita itu, etikot kita itu buyar kena ilmu. Apa iya? Nggak masuk akal. Sementara ada kata-kata yang selalu dia bilangkan musik. Walikulil adab. Kalau Allah menghendaki, dia nggak pilih siapa. Walikulil adab. Cuman kita nggak bisa minta. Gitu spontan aja datang. Kita juga nggak kadang-kadang. Jangan percaya ini saya ini bilang orang gila di negeri Katon. Saya nyuruh orang nebang pohon kayu ceritanya. Pohon kayu itu memang luar biasa besarnya untuk bikin jembatan. Sebab kalau jembatan dari bambu, nyebrang dari bambu itu jarak sekian bulan kan hancur. Kata saya, apa salahnya kalau kita nebang kayu bendo itu? Kayu bendo itu sudah umurnya ratusan tahun. Ya kena gotong royong, ya bisa tebang satu hari. Tapi segitu sampai di mau ngangkatnya nyeberang kali, itu kan bingung. Seling nggak ada, traktor nggak ada, berapa puluh orang dikumpulkan, jelas nggak kangkat. Panjang 13 meter, beratnya kayak 3 drum. Sampai saya dijemput. Datuk, kita mau gotong royong. Ya, begitu dah. Bagaimana ngangkat ini? Datuk? Nah, waktu itu saya mulai bingung. Orang minta petunjuk bagaimana ngangkat. Akhirnya main kecap-kecapan aja. Kalau iya betul, kalau enggak betul. Saya sama dengan kamu, manusia. Kata saya cari anak bujang yang benar-benar alim. Bujang yang benar-benar alim. Yang sering keluar masuk masjid terus jadi bujang. Kedua cari anak yatim piatu yang alim. Tapi dia bujang, tuh bujang. Ujab rumah cari. Ketemu yang anak bujang yatim piatu. Orang susah yatim piatu. Sebab doa ada orang itu makbul. Jadi kata saya, kamu ngangkat ujung sana, saya ngangkat ujung sini. Kamu ujung sini, saya nanti yang tengah. Bismillah. Cuman etikot sudah kembali. Ini kan kamu yang berkehendak. Saya ini hanya pelaksanaan. Kata saya, angkat. Jadi ngangkat. Diri akan pangkal sana. Ambil bambu, dorong.
Begitu dijatuh sebenarnya pas benar kan, dia lebih 4 meter panjangnya. Segitu tanya, Pak Sarip nggak? Bukan saya ngangkat anak itu. Tanya, enggak katanya. Saya hanya pegang begini. Ujung-ujungnya kami bertiga itu ada yang ngangkatnya. Nah kalau ditanya siapa yang ngangkatnya, ya nggak tahu. Nah itulah itikad utama. Sebab Allah itu maha berkehendak. Pak Alul Mayurid. Cuman dia kehendak dia itu disampaikan kepada manusia. Maka waktu jemaah hari Kamis itu saya buka pemahaman, diketawain orang. Adanya manusia di muka bumi ini Bu ya, tempat Allah menzuhirkan diri. Maksudnya tempat Allah menunjukkan bahwa itu Allah tuh bisa berbuat. Ya pohon pisang jadi pohon pisang, bukan Allah yang menjadikannya. Pohon pisang itulah. Kambing menjadikan kambing, bukan Allah yang menjadikan kambing. Kambing itulah. Walau melalui proses asimilasi kan. Yang menjadikan jembatan flyover itu, apa Allah? Yang menjadikan manusia. Itulah satu firman. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum hatta la yughayyiru ma bi anfusikum. Jadi kata Allah, tidak kujadikan, tidak kuubah sesuatu manusia atau kaum kalau tidak sesuatu manusia atau kaum yang menjadikan atau merubahnya. Itu perlu kita praktek dalam kehidupan. Nah, maka ikut Pak Sarip tadi dikit. Kemudian lagi yang membuktikan bahwa manusia itu adalah zahirnya Allah. Itu yang sering diucapkan masjid. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Firman Allah ini firman itu. Sesungguhnya Allah akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai wakilku, jadi khalifahku, untuk melaksanakan semua kodrat-kodratku agar dunia ini dapat jadi, dapat berkembang, dapat berjalan sesuai dengan kehendakku. Kalau nggak percaya dengan situ, berarti firman itu bukan firman. Kenapa nggak kita praktekkan dalam kehidupan kita? Tapi itu tadi kuncinya itikad tadi ya. Hah? Kuncinya di itikad tadi. Ya. Nah inilah maka saya kembali masalah ilmu hakikat, ma'rifat, tarekat itu gampang. Itikad yang paling sulit. Kita mau itikadkan sebab kita diracuni ilmu kita. Ilmu kita yang merusak. Nah ini saya direkam ini. Siaran langsung. Alhamdulillah. Kalau ada ular, jangan dibilangkan ular. Kalau kau bilang ular, ular lah. Ya memang namanya ular. Wataknya, tabiatnya, matok. Bilangkan aja kayu, ranting. Kalau berkehendak. Kalau misalnya tawon ngambil madu. Jangan dibilangkan tawon. Jangan tawon. Malah tawon itu, maaf ngomong Pak Haji. Tawon itu saya bikin obat. Kalau ada tawon, ambil tawon, sentulkan mana yang sakit. Sakit di mata, sakit di ujung tangan di sini, untuk insya Allah sembuh. Sebab bisa tawon itu, bisa itu obat sebenarnya. Cuma nggak ada dokter yang mengatakan obat. Sebab dokter dengan masalah gitu dia bertolak belakang. Dokter dia itu fisika, kita metafisika.
metafisika ini kan gelombang rasa gaib. Maka kalau kita ngelihat bertemu dengan musuh, apa sebab kita gini ada yang itu gelombang metafisika keluar dari tubuh beliau, nyerap di diri kita. Kayak ada. Nah, yang belajar tentang gelombang metafisika ini hanya orang-orang yang belajar ilmu tarekat, ilmu gaib, ilmu rasa. Maka kalau kita sudah duduk di rasa, kita lagi nggak ada tanya tentang kulit, rambutan yang enak yang mana, apa yang merah, apa yang kuning, apa yang hijau, nggak lagi. Yang penting kalau rambutan yang mana sudah, mau merah, mau kuning, mau hijau, nggak jadi masalah. Maka kalau kita sudah duduk di rasa, kita mau lagi perdebatkan, semuanya betul. Hanya tinggal makom yang berbeda. Saya ngomong di Sentot ya, dengan beliau ini dari dulu saya sudah curiga dia ini. Sebab waktu naikkan bubungan ya, bubungan aula kita yang besar itu. Siapa yang naikkan bubungan aula itu? Kami berdua. Dia manggul ujung, saya manggul ujung. Kayunya panjang. Dalam hati saya lihat begitu. Kata Pak Jainal ini, kalau nggak ada apa-apanya nggak bisa dengan imbangi saya. Dia mikul, saya mikul. Jalan di atas bata, nggak ada pegangan. Umi yang di bawah yang mekik-mekik. Itu kalau kita pikir secara rasio, bingung. Kok orang kecil-kecil kami dua ini betul-betul kecil sama, tuanya sama. Malah kering di atas tinggi gitu. Ya tinggi bubungan, bayangkan aja lihat sekarang. Mikul kayu panjang. Masang ke di atas. Sampai kata pedal luar biasa. Untung ada teman Pak Sarip katanya. Pak Jainal. Yang lain nggak ada yang berani lagi Pak Sentot. Mundur. Nggak sanggup. Jangan memikul gitu, naiknya aja yang ke atas, steger atas itu sudah gemeteran. Ya kalau kita gamang itu nggak bisa lagi dipaksa-paksa jatuh. Jadi sebenarnya rahasianya kita nggak mempraktekkan ilmu al-hanif ini secara dohir. Itu yang saya belak-belakan dan saya ngomong dengan musik pernah saya ngomong, bagaimana kita praktekkan saja, nggak semuanya bisa begitu Pak Sarip, nggak semua, berarti sebanyak orang yang masih nggak sanggup. Coba itu tadi dia harus sempurnanya syariat, sempurnanya tarekat, sempurnanya itikad, sempurnanya hakikat, baru jamalita. Marifat ini buah. Yang paling sulit itikad. Paling sulit itu. Banyak saya survei. Rata-rata ada orang itu jatuhnya kepada itikad. Bagaimana kita mengatakan ular kalau memang dilihat kita ular, kita mengatakan kayu. Ini kan sulit. Sebab kita berakal. Bagaimana kita memutuskan akal kita kalau ilmu kita ada ular kalau batok saat mati? Otomatis kita pasti mengatakan dia tetap ular, takut. Nah ini kan sulit ini. Api, bagaimana kita mengatakan api itu sama dengan kita? Tabiat api membakar, menghanguskan. Sebenarnya kita asal dari api, kan? Nah. Ini ilmu cai bocai namanya. Ilmu tua. Iya, banyak orang yang nggak bisa mencerna. Saya dulu pernah ngomong di daerah negeri saya. Kok saya kalau ngomong Pak Sarip ngomong saya mau muntah-muntah. Ada yang sampai wah, udah mati. Ini panas sebenarnya. Asal dengar saya ngomong dia mau muntah. Saya juga sudah pernah ngomong dengan musik. Apa sebab kalau orang mau deket panah itu buyar, kayak mau muntah, kayak dikerubungin semut, kayak mau ngantuk.
Itu yang belum dijawab beliau. Menurut Pak Sarip gimana itu? Kan ada firman yang pertama kali. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Waman arofa rabbahu pasadal jasad. Pasadal jasad itu banyak bagiannya. Bukan mati saja yang pasadal jasad. Panah ini pasadal jasad. Kalau kita nggak pasadal jasad, kita nggak ketemu Tuhan. Nggak bisa merasakan adanya Tuhan. Nggak bisa melihat Tuhan. Tinggal tingkat-tingkatannya aja lagi. Jadi jangan heran kalau saya ngomong bapak mau muntah-muntah, saya nggak pernah heran. Mesti itu kalau dia mau marah orang, dia ngomong orang bekik-bekik di belakang, udah marah dia. Tapi bapak dibiarin. Ada yang sudah mencak-mencak. Ada dulu jemaah. Masalah itu apa? Ada itu satu orang jemaah. Kita tuh asal masjid menyampaikan materi, dia sudah panah, dia mencak. Masih malah ada yang lagi yang menggendong masjid. Kayak ngendong anak kecil sampai buku itu terbang. Padahal anak kecil, anak kalian enggak itu. Sampai ketemu masjid. Kalau sudah begini apa yang mau kita marahin? Ya. Jadi itu wah, katanya di belakang dia lompat kayak orang terbang sampai depan itu masjid digendong. Itu kan kena dia panah, pasadal jasad. Banyak contoh pasadal jasad itu Pak Adi. Bukit Tersina aja dia pasadal jasad, kena yang melihat Tuhan, hancur. Ya, Laut Merah dan Laut Hitam dia melihat Tuhan, pasadal jasad terbelah. Nabi siapa itu yang pingsan itu? Musa. Musa ya, melihat Tuhan pingsan. Itu pasadal jasad itu sebenarnya. Cuman bahasa orang buku dulu, orang belum sampai ke situ. Kalau nggak salah, ada nggak sama dengan saya kalau waktu terekod apa dulu? Sampai robek satu saya, baju saya sebelah kan. Kok banyak ribuan semua? Ngurungin badan. Sampai ngamuk saya dengan istri saya. Kok kalau ngaji gini nggak mau lah saya. Karena waktu saya terekod, mampus ya, ribuan semut. Wah, banyak semua begini. Ya Allah, ya Allah, ya. Pasal saya ada semut. Kapan saya robek kan? Satu semut nggak ada. Terus-terusin. Padahal tadi merayap itu Pak, kerasa betul. Itu termasuk pasadal jasad itu. Itu sudah. Jasad itu artinya apa? Ya jasad kita nggak ngerasa, nggak ada lagi, nggak ada jasad lagi. Panahnya jasad. Panahnya jasad. Artinya jasad nggak ada. Jasad kita nggak ada lagi. Pasadal jasad. Jadi pasadal yang dikatakan panah itulah yang pasadal jasad yang sebenarnya dalam ilmu. Ini Dalam arti pasadal ilmu pasadal jasad itu panah, lenyap. Panah itu kan lenyap. Kalau kata orang Jawa mukso, sirna. Jadi pasadal jasad itu sama tidur bagaimana bedanya? Pasadal jasad itu ada ilmu Pak. Tidur itu nggak ada ilmu. Sama dengan panah dengan orang gila. Sama enggak benar, tanyain JP yang jelasin. Panah dengan orang gila itu sama. Hanya kalau orang gila nggak ada ilmu. Kalau panah itu kena ilmu. Masuk akal. Kita tidur itu nggak ada ilmu, nggak kena ilmu. Belajarlah mati sebelum mati. Jadi sebelum mati ini kan tidur. Jadi makna tidur itu kita nggak punya apa-apa, Iya, kan gitu kan? itulah Jadi panah. jasad, panah. Itulah panah. Cuman yang terjadi pikiran saya ini apa bedanya tidur dengan panah ini? Nah, kalau tidur, dia itu spontan dengan kehendak, nggak kemampunya suatu organ yang ada dalam diri kita, maka tidur. Kalau panah, karena kita itu
ilmu spontan dia cepat lep kata sebentar bangun lagi itu aja. Itu bedanya kalau panah. Kalau orang panah masih ngobrol masih ngerokok nggak panah dia.